Film diawali dengan adegan dari seorang pemimpin suku Xiongnu yang kini kembali ke markas mereka setelah beberapa hari bertugas di medan peperangan. Pemimpin suku Xiongnu ini bernama Jenderal Jiang dan dia mempunyai dua anak perempuan yang bernama Tangxi dan Yoruzu. Setelah Jenderal Jiang tiba di markas besarnya, seorang komandan perang yang bernama Zhang sangat khawatir dengan kedatangan mereka. Pada saat ini, Zhang berstatus sebagai menantu dari Jenderal Jiang, yang mana ia telah menikah dengan Yoruzu dan tinggal bersama selama 10 tahun. Pada faktanya, Zhang adalah komandan perang yang berasal dari dinasti Han, dan 10 tahun yang lalu, ia mendapat perintah dari Kaisar untuk menyelesaikan sebuah misi rahasia. Namun dalam menjalankan misi tersebut, Zhang berhasil ditangkap oleh suku Xiongnu atas perintah dari Jenderal Jiang. Dan dengan kehebatan yang ia miliki, Jenderal Jiang memerintahkan Zhang untuk menikahi putrinya, yaitu Yoruzu. Sebagai tahanan yang masih berkeinginan untuk bertahan hidup, Zhang terpaksa melakukannya atas perintah dari sang jenderal. Namun selama ia berada di Xiongnu, Zhang masih berniat untuk kembali ke kerajaan di mana dirinya sendiri berasal dari sana. Dan kini saatnya Zhang akan menuntaskan niatnya tersebut untuk kembali ke kerajaan, meski ia harus meninggalkan Yoruzu dan kedua anaknya. Mengetahui rencana tersebut, Yoruzu sebagai istri tidak mengizinkan Zhang untuk pergi karena selain seorang suami, Zhang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang pemimpin suku Xiongnu. Entah apa yang terjadi, Zhang menolak untuk itu dan lebih memilih untuk kembali ke kerajaan. Pada saat itu, Yoruzu dan Zhang saling tidak menyapa satu sama lain, dan Jenderal Jiang yang mengetahui permasalahan yang terjadi kepada anaknya, ia pun mengundang mereka berdua untuk makan siang bersama. Dikarenakan Yoruzu masih merasa marah kepada Zhang, ia pun meninggalkan acara tersebut secara mendadak. Dan dengan demikian, Jenderal Jiang yang memang mengetahui rencana Zhang untuk pergi, ia pun membuat ancaman kepada Zhang. Jenderal Jiang melarang Zhang untuk meninggalkan suku Xiongnu, apalagi di sana Zhang mempunyai tanggung jawab sebagai suami dan sebagai seorang ayah dari kedua anaknya. Jika Zhang masih bersikeras untuk keluar dari suku Xiongnu, maka Jenderal Jiang tidak segan untuk membunuh Zhang, meski ia berstatus sebagai menantunya sendiri. Dengan keputusan yang telah ia rencanakan, maka Zhang harus melakukannya meski nyawanya sendiri dipertaruhkan. Dengan dibantu oleh kedua anak buah terbaiknya, Zhang berusaha keluar dari Xiongnu, dan usaha tersebut mendapat perlawanan keras dari Jenderal Jiang beserta dengan anak buahnya. Dalam keadaan terpojok, Zhang dan anak buahnya mendapat tekanan dengan diluncurkannya puluhan anak panah. Pada waktu itu, istrinya yang tak lain adalah Yoruzu tidak ingin melihat Zhang diperlakukan seperti itu. Ia pun berusaha menghentikan serangan tersebut dan tragedi mengenaskan pun terjadi, yang mana Yoruzu terkena sebuah anak panah. Melihat adiknya tak berdaya, Tangxi sebagai kakak berusaha untuk menyelamatkan Yoruzu, dan pada saat itu Yoruzu mengatakan untuk tidak menyalahkan Zhang. Meski demikian, Jenderal Jiang dan Tangxi berniat untuk membalas perbuatan Zhang, dan ia pun dicap sebagai pengkhianat. Setelah berhasil menghalau serangan demi serangan dari anak buah sang jenderal, mereka pun berhasil keluar dari markas Xiongnu, dan dari sinilah perjalanan hidup mereka yang sebenarnya dimulai.
Dengan ditemani seorang tahanan sipil yang bernama Tang Wu, mereka berempat berusaha melarikan diri dan merespon hal tersebut, Tang Xi dan pasukannya terus melakukan tekadnya untuk membunuh Zhang. Dalam perjalanan, Tang Wu memutuskan untuk berpisah dan untuk Zhang dan kedua anak buahnya yang bernama Erlang dan Zheng Tu, mereka pun berhasil meloloskan diri di tengah gersangnya padang pasir. Pada saat itu Zhang memerintahkan Zheng Tu dan Erlang agar tidak mengikuti dirinya karena ia sadar bahwa misi yang ia jalani akan membahayakan mereka berdua. Untuk Zheng Tu sendiri, ia tetap dengan pendiriannya yang akan selalu menemani Zhang kemanapun akan pergi karena sejak 10 tahun Zhang telah berbuat banyak terhadap kehidupannya. Dan untuk Erlang, ia memutuskan untuk berpisah karena ia sadar hal tersebut adalah perintah. 穿过峡谷关，我们就可以进入。 Singkat cerita, untuk sampai di kerajaan dinasti Han, mereka harus menempuh jarak sejauh 200 km lebih dan mereka membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan. Zhang sebagai jenderal yang paham akan letak geografis di sekitarnya, ia memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di sebuah kota yang bernama Kota Xiagupas. Kota tersebut terletak di tengah gurun padang pasir dan kota tersebut dikuasai oleh sekelompok kriminal. Untuk menemukan makanan dan juga minuman, mereka mau tidak mau harus bisa memasuki kota tersebut entah bagaimanapun caranya. Dalam perjalanan menuju kota, Zhang bertemu dengan sekelompok pedagang yang juga ingin memasuki kota tersebut. Dan dikarenakan seorang pedagang tersebut yang bernama Wen Li sangat mengenali Zhang sebagai jenderal kerajaan, ia pun akan membantu Zhang untuk memasuki kota tersebut yang dijaga ketat oleh beberapa pasukan. Untuk memenuhi kepercayaan mereka bahwa dirinya adalah seorang jenderal, Zhang pun tidak segan menunjukkan tanda utusan perintah kerajaan berupa tongkat kekaisaran. Semua pedagang pun percaya bahwa Zhang adalah bukan orang yang sembarangan. Mereka pun memastikan untuk membantu Zhang dan Zheng Tu agar dapat memasuki kota Xiagupas dengan mudah. Berbekalkan surat perdagangan antar kota, mereka pun bersama-sama melewati pos pemeriksaan menuju pusat kota tersebut. Dan mereka berdua pun tinggal di kota itu untuk sementara waktu. Pada keesokan harinya, Tang Xi dan pasukannya juga tiba di kota itu untuk mencari keberadaan Zhang. Ia pun memastikan bahwa Zhang sedang bersembunyi di rumah-rumah warga. Untuk mempermudah pencarian, Tang Xi meminta bantuan dari Zewen, sang pemimpin pasukan kriminal yang memang telah menguasai kota tersebut selama 6 tahun. Tak ada makan gratis di siang hari. Zewen malah membuat kesepakatan yang tidak-tidak di mana ia akan bersedia membantu Tang Xi jika Tang Xi sendiri bersedia untuk menikahinya. Dan pada kenyataannya, Zewen memang telah lama menyukai Tang Xi. Mendengar respon yang tidak mengenakan dirinya, tanpa sungkan Tang Xi menampar Zewen dan ia pun pergi tanpa memperoleh kesepakatan apapun. Zewen merasa penasaran bagaimana bisa Tang Xi yang kedudukannya adalah seorang putri dari Jenderal Jiang untuk pertama kalinya ia datang ke kota Xiagupas. Dan untuk memastikannya, Zewen memerintahkan anak buahnya untuk mencari kebenaran dengan apa yang telah terjadi.
Di sisi lain, Zhang yang mendengar informasi keberadaan Tangxi di kota Xiagupas, ia pun dengan cepat membuat keputusan untuk segera keluar dari kota tersebut. Namun masalahnya, Zewen sebagai penguasa telah menutup gerbang di seluruh perbatasan. Mereka meyakini Zewen mempunyai rencana lain untuk kepentingan dirinya setelah pertemuannya dengan Tangxi. 会计他马傍晚出城了，不知为何。了解一下下午我的布局走向。 Zhang kemudian membuat rencana untuk keluar dari kota melalui saluran air di tepi selatan, dan rencana tersebut akan mereka lakukan esok hari untuk menghindari Tangxi yang ingin menangkap Zhang. Di tempat lain, seorang tak dikenal mencoba menerobos masuk kota dengan mengatakan bahwa dirinya adalah utusan untuk melindungi putri Jenderal Jiang yang tak lain adalah Tangxi. Dengan adanya keributan tersebut, Zewen menghampirinya dan mempertanyakan kedatangan pria itu. Setelah dilihat dengan teliti, pria tersebut adalah Erlang, dan mungkin dengan alasan sebagai utusan Jenderal Jiang, Erlang dapat memasuki kota Xiagupas. Pada awalnya Zewen meragukan Erlang sebagai pelindung sang putri, namun ketika Tangxi menghampiri mereka, ia membuat perintah agar Erlang tetap diberikan izin untuk masuk. Tak ada pilihan lain, Zewen yang memang mencintai Tangxi tetap harus menuruti apa yang ia perintahkan. Tetapi ketika sampai di tempat ia tinggal, Tangxi malah menahan Erlang dan menanyakan keberadaan Zhang. Erlang yang memang tidak tahu keberadaan jenderalnya tersebut, ia pun harus mendapat penahanan sementara. Di tempat berbeda, Zhang pun juga mengetahui bahwa Tangxi telah menahan Erlang, dan sebagai sahabat, Zhang akan menyelamatkan Erlang entah bagaimanapun caranya. Beralih kepada Jenderal Jiang, ia tampaknya memerintahkan anak buah terbaiknya yang bernama King Lao untuk mencari keberadaan Tangxi. Dan pada keesokan harinya, Zhang yang ditemani Zhentu berusaha untuk mencari keberadaan Erlang. Sementara di sisi berbeda, Zewen menyerbu tempat di mana Tangxi berada. Adu argumen pun terjadi, dan meski Tangxi adalah anak dari seorang jenderal besar, Zewen tidak segan untuk menangkapnya karena ia tahu bahwa kota tersebut adalah kota kekuasaannya sendiri. Zewen menangkap Tangxi dan membawanya ke ruang tahanan, dan kita pun diperlihatkan dengan dibebaskannya Erlang yang telah disekap oleh Tangxi. Pada saat itu, Zhang memikirkan keselamatan Tangxi yang telah ditangkap oleh Zewen, dan meski Tangxi telah berbuat jahat kepada dirinya, Zhang masih berniat untuk menyelamatkan Tangxi karena bagaimanapun mereka adalah satu keluarga. Dengan sebuah rencana yang cukup matang, Zhang bergegas untuk menemui Zewen, dan tampaknya mereka telah saling mengenal satu sama lain. Zhang meminta agar Zewen segera membebaskan Tangxi, dan sebagai imbalan, Zhang akan memberikan peta jalur perang yang mungkin berguna untuk menguasai sumber air di seluruh titik di tengah gurun pasir. Selama 11 tahun, Zhang memang telah menulis peta tersebut dengan sangat detail, dan jika sekelompok orang dapat menguasai semua titik sumber air di luasnya padang pasir, maka ia akan menjadi penguasa peta pertarungan jika mereka harus menghadapi beberapa musuh di tengah gurun tersebut. Mendengar tawaran tersebut sangatlah menarik, Zewen sebagai jenderal ahli tempur di lapangan terbuka kemudian menyetujui untuk melepaskan Tuan Putri. Ketika mereka tiba di ruang tahanan, Zewen malah menolak untuk melepaskan Tangxi karena sampai saat ini ia berencana untuk menikahinya. Zewen pun membuat pernyataan bahwa Tangxi telah melakukan pelanggaran di kota tersebut, dan sebagai pemimpin kota, Zewen tidak segan untuk menghukum Tangxi seberat mungkin. Tetapi jika Zhang bersedia melakukan perintahnya, maka ia tidak akan melakukan apapun terhadap Tangxi, dan untuk menyelamatkan kakak iparnya itu, Zhang akan melakukan apapun perintah tersebut.
Zewen kemudian membuat perintah agar Zhang menemui Jenderal Jiang untuk menyampaikan pesan bahwa Tangxi telah ditahan oleh dirinya, dan untuk menjamin keselamatan putrinya tersebut, Jenderal Jiang harus merestui pernikahan mereka. Namun jika tidak, Zewen memastikan Tangxi tidak akan pernah melihat terbitnya matahari untuk selamanya. Tak ada pilihan lain, Zhang harus menuruti perintah dari Zewen. Dan tak butuh waktu 10 menit, Zhang kembali menemui Zewen yang ternyata ia bertemu dengan King Lao dan membawanya untuk membebaskan Tuan Putri. Pertarungan pun pecah saat itu juga, dan King Lao sebagai utusan untuk menyelamatkan Tangxi, ia pun dapat mengalahkan mereka semua. Zhang dan yang lainnya berhasil keluar dari kota tersebut, dan Tangxi yang berada di belakang mereka, ia pun terus mengejar Zewen untuk meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah terjadi kepada Yoruzu. Zhang dan murid setianya berhasil lolos dari pengejaran tersebut, dan sampai di sini juga film The Pioneer episode 1 berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.